Pemirsa, kita akan membahas topik untuk hari ini bersama Ketua Komisi Kejaksaan Profesor Pujono Suwardi serta Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI Boyamin Saiman. Selamat sore Prof, selamat sore Bang Boyamin. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Baik, saya akan ke Prof Pujono terlebih dahulu. Prof, kita lihat bagaimana kemudian hari ini para penyidik dari kepolisian membawa berbagai macam koper ke Gedung Kejaksaan Agung. Dari informasi yang didapatkan oleh Komisi Kejaksaan, apa saja kemudian yang diserahkan oleh penyidik kepolisian kepada penyidik kejaksaan? Apakah ini dokumen-dokumen ataupun alat bukti dari perkara kasus Febri? Ya, yang diserahkan, saya nggak tahu apakah sudah semuanya atau belum, tetapi dari tadi laporan dari kawan-kawan di Komisi Kejaksaan yang mengikuti proses di sana, itu dokumen-dokumen yang terkait dengan alat bukti dan barang-barang bukti yang telah berhasil dikumpulkan oleh para penyidik di Kortas Tipikor dan PMC. Spesifiknya mengenai dokumen apa saja, apakah kemudian dari seluruh 3 perkara diserahkan semuanya hari ini dokumen dan juga alat buktinya, Prof? Saya belum ngecek secara langsung ya, tapi yang terlihat tadi dan juga teman-teman laporkan ke kita, itu dokumen-dokumen yang terkait dengan 3 kasus itu, baik itu khususnya yang disidik ya oleh tim Kortas Tipikor Mabes Polri dan PMC yang sekarang ini kita ributkan soal Krakatau, Jiwasraya, Asabri itu. Oke. Ya, saat ini penyidikan kemudian sudah ada di tangan kejaksaan. Dari Komisi Kejaksaan sendiri, apakah kemudian sudah mendapat informasi terutama mengenai keberadaan dari Febri yang disebutkan masih berada di Indonesia ini? Ya, kita tadi juga bertanya-tanya ya, berdasarkan laporan tim kita, yang bersangkutan masih ada di Indonesia, khususnya masih ada di Jakarta dan sekitarnya lah. Jadi masih terjangkau dan komitmennya adalah yang bersangkutan akan kooperatif. Oke, jadi sudah ada kemudian penyidik sudah mengetahui lokasinya, artinya dalam pengawasan penyidik seperti itu, Prof? Ya, setahu saya demikian. Jadi penyidik sudah tahu lokasi dan dalam pengawasan penyidik, dan saya yakin juga penyidik masih komunikasi dengan yang bersangkutan. Oke, baik, saya akan ke Bang Boyamin mengenai langkah yang dilakukan hari ini oleh penyidik kepolisian yang sudah kemudian menyerahkan berbagai macam dokumen seperti itu, walaupun belum diketahui secara spesifik dokumen-dokumen apa saja yang diserahkan. Bagaimana kemudian tanggapan Anda? Ya, masih kita tunggu karena terutama barang bukti nampaknya belum dilaporkan karena penyidik kepolisian hari ini merilis atau Polri merilis masih mau mengecek apakah emasnya itu asli atau tidak ke Pegadian atau kemana gitu. Kedua, bekerja sama dengan CIA untuk mengecek dolarnya Amerika, maksudnya begitu. Nah, dolar Singapura nggak tahu ngeceknya bagaimana gitu, karena jangan sampai nanti kalau misalnya ini kan isu yang berkembang macam-macam tuh, nanti jangan-jangan ditukar alat bukti apa barang buktinya gitu. Nah, dipastikan semua. Nanti kan bisa aja ternyata ini palsu uangnya gitu. Nah, palsu itu di mana? Apakah waktu di polisi itu masih asli atau juga sudah palsu atau nanti di persidangan kan gitu. Jadi ini menurut saya belum lengkap sih saya kira hari ini karena memang masih ada verifikasi untuk barang bukti. Kalau dokumen ya kita tunggu apa yang dikatakan diriliskan itu seperti apa nanti kita tunggu karena memang proses ini kan yang proses baru pertama kali sejak Republik Indonesia Merdeka bahwa penyidik kepolisian menyerahkan dugaan korupsi yang menjadi sebenarnya dia berwenang ke penyidik lain di Kejaksaan Agung gitu. Dan ini seperti apa itu pasti semua sedang mencari bentuk itu proses pemindahan atau pengalihan. Ini kan bukan penyerahan atau perlimpahan berkas, ini adalah pengalihan atau pemindahan penanganan perkara dari penyidik kepolisian yang sebenarnya berwenang kepada penyidik Kejaksaan Agung yang juga berwenang menangani korupsi. Beda misalnya polisi menemukan penyelundupan handphone, nah, maka dia tidak berwenang menyidik, maka diberikan kepada penyidik dari Bea Cukai karena ini terkait dengan Undang-Undang Kepabeanan. Itu Fitri. Oke, baik, kembali kepada Prof Pujono mengenai informasi yang didapatkan oleh Komisi Kejaksaan, terutama mengenai klarifikasi alat bukti terkait valuta asing dan juga emas ini seperti apa, Prof?
Ya tentu kan yang melakukan klarifikasi lembaga yang resmi lah ya. Kalau kemudian di kepolisian melakukan sendiri, di kejaksaan melakukan sendiri, takutnya kan ada ya dugaan-dugaan macam-macam lah ya. Nah kalau kemudian yang melakukan misalnya dari pihak ketiga yang memiliki otoritas di situ kan itu pas. Dan sebaiknya memang dilakukan oleh teman-teman di penyidik di kepolisian agar ketika kemudian perpindahan itu sudah clear mana yang palsu, mana yang asli, sehingga yang asli itu tidak kemudian terdistorsi, yang diserahkan sekian, terus kemudian jadinya kok sekian gitu. Jadi sejak awal kan masyarakat juga sudah tahu gitu. Oke, baik, Bang Boyamin, mengenai alat bukti yang sudah disita ada 74 kilogram emas dan juga uang dengan nilai ratusan miliar dengan berbagai valuta asing ini, tapi kemudian belum terungkap siapa sebetulnya pemilik dari aset-aset yang sudah digeledah dan disita ini. Tapi jawaban dari Bang Boyamin kita tahan dulu karena kita harus ikuti jeda berikut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.